Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Widi. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ya, kita akan belajar pola bilangan, di mana untuk pola bilangan kali ini kita akan lebih menekankan kepada hitung maju dan hitung mundur pada suatu pola bilangan. Pertama kita ingin tahu nih, apa sih itu pola? Pola adalah susunan yang teratur, di mana susunan tersebut mengikuti suatu aturan tertentu dan aturan tersebut membantu kita memahami suatu urutan serta aturan tersebut dapat memprediksi bagian selanjutnya. Mengapa pola penting untuk dipelajari? Pola membantu kita memahami keteraturan. Pola juga memudahkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan pola akan membantu dalam kita berhitung dan menyusun suatu strategi belajar. Dan kesimpulannya, pola ada di sekitar kita, baik berupa bentuk, warna, maupun bilangan. Jadi ada beberapa pola, baik pola dalam berupa bentuk, pola dalam bentuk warna, ataupun suatu pola bilangan. Dengan memahami pola, kita dapat melihat suatu keteraturan, kemudian kita dapat memprediksi urutan, dan belajar berhitung dengan lebih mudah tentunya. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan angka yang mengikuti aturan tertentu. Pada materi kali ini, kita akan belajar menghitung maju dan menghitung mundur suatu pola bilangan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pola menghitung maju. Apa itu pola menghitung maju? Pola menghitung maju adalah susunan bilangan yang nilainya semakin bertambah secara teratur. Jadi artinya setiap bilangan berikutnya akan lebih besar dari bilangan sebelumnya. Bagaimana cara menentukan pola bilangan maju? Yang pertama, kita harus memperhatikan dua bilangan yang berurutan. Kemudian kita juga harus hitung selisihnya dan pastikan selisihnya sama. Dan kita juga belajar menghitung mundur suatu pola bilangan. Maksudnya bagaimana pola bilangan mundur? Pola bilangan mundur merupakan susunan bilangan yang nilainya semakin berkurang secara teratur. Artinya, setiap bilangan berikutnya lebih kecil dari bilangan sebelumnya. Bagaimana sih cara menentukan pola bilangan mundur? Yang pertama, sama seperti tadi, perhatikan dua bilangan yang berurutan, kemudian hitung pengurangannya dan pastikan pengurangannya sama. Dan selanjutnya, ini ada suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini digambar terlihat ada anak perempuan yang bernama Mary. Di situ Mary sedang mengamati para penyelam di dalam kolam renang. Ia mencatat posisi mereka dan kemudian melihat sebuah urutan. Ternyata dia berkata, "Aku melihat pola bilangan. Pola bilangannya ada 10, ada 5, ada 0, dan negatif 5. Menurut kalian, apa urutannya? Dan beritahu aturan suku demi suku dari urutan tersebut." Kira-kira bagaimana sih cara mencarinya? Cara untuk kamu tahu bagaimana sih polanya atau aturan dari suku demi suku yang ada disebutkan tadi, pola bilangan 10, 0, 10, 5, 0, dan negatif 5. Nah, pertama, di sini kita analisis dulu nih. Mary melihat para penyelam berada pada posisi yang berbeda-beda. Ada penyelam yang posisinya di atas papan setinggi 10 meter. Ada penyelam yang posisinya di permukaan air
yang bisa kita sebut dengan 0 meter, dan ada juga penyelam yang berada di dalam air sedalam 5 meter. Kemudian di sini Mary mencatat tuh posisi penyelam tersebut dalam bentuk urutan bilangan, yaitu urutannya ada 10, 5, 0, dan negatif 5. Angka positif di sini artinya berada di atas permukaan air, dan angka 0 artinya berada tepat di permukaan air. Untuk angka negatifnya artinya berada di bawah permukaan air. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 10 di sini artinya 10 meter di atas air, dan 5 di sini artinya 5 meter di atas air. Untuk 0 artinya sejajar dengan permukaan air. Sedangkan negatif di sini, negatif 5, yang tadi artinya berada di bawah permukaan air, maka negatif 5 artinya di sini 5 meter di bawah air. Nah, kita amati pola bilangannya 10, 5, 0, negatif 5. Nah, di sini karena setiap bilangan selalu berkurang 5, maka kita hitung selisih setiap sukunya. Ternyata setiap bilangan selalu berkurang 5. Maka di sini aturannya setiap suku dikurangi 5. Nah, bagaimana aturannya? Aturan suku demi sukunya, yang untuk suku pertama jelas dia nilainya 10. Untuk suku kedua berarti dikurangi 5. Suku kedua suku kedua dikurangi 5, yaitu suku pertama dikurangi 5, 10 dikurangi 5, dan hasilnya 5, sehingga suku keduanya 5. Untuk suku ketiga, suku kedua tadi dikurangi dengan 5. Suku kedua 5 dikurangi 5, maka suku ketiga adalah 0. Dan yang terakhir ini yang suku keempat, dia di suku ketiganya 0, dan kemudian kita kurangkan lagi dengan 5. Jadi di situ nilainya untuk suku keempat adalah negatif 5. Nah, kita bisa menyimpulkan nih polanya. Jelas bahwa angkanya semakin kecil dari 10, 5, 0, negatif 5. Dan dia angkanya berkurang secara teratur. Maka urutan ini disebut pola bilangan mundur dengan selisih 5. Sehingga urutan bilangannya ada 10, 5, 0, negatif 5. Dan aturan polanya dikurangi 5 setiap langkahnya. Jenis pola bilangan tersebut adalah jenis pola bilangan mundur. Nah, di sini ada contoh lagi soal. Perhatikan soal di bawah ini. Lengkapilah dua angka selanjutnya untuk pola bilangan yang ada di bawah ini. Pola bilangannya yaitu ada 24, ada 30, kemudian 36. Dan selanjutnya kita diminta untuk mencari dua angka selanjutnya untuk bilangan tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Nah, nanti kita akan pelajari, kita akan kulik ya soal ini. Dan untuk yang soal kedua, perhatikan soal di bawah ini. Lengkapilah dua angka selanjutnya untuk pola bilangan tersebut. Nah, sama seperti yang di atas, tetapi di sini nilainya berbeda dari angka 99, 93, kemudian 87. Coba perhatikan antara 1 dan 2. Untuk soal 1, dia semakin besar nilainya, sedangkan soal 2 dia nilainya semakin kecil. Nah, kita bahas dulu nih soal yang pertama pada pola bilangan tersebut. Amati pola bilangannya, yaitu ada 24, ada 30, ada 36. Nah, di sini kita harus menghitung selisihnya untuk setiap suku. Ternyata setiap bilangan di sini selalu bertambah 6, dari 24 ke 30. Berarti artinya kita kurangkan nih selisih antara 24 dan 30 dikurangi 24, yaitu 6. Tetapi semakin maju, dia selalu bertambah. Bertambahnya yaitu dari selisihnya 6, berarti bertambah 6.
Kemudian 30 ke 36, dia bertambah 6 juga. Maka aturan polanya adalah setiap suku ditambah 6. Sehingga aturan suku demi sukunya untuk suku pertama tentu 24, suku keduanya suku pertama ditambah 6, yaitu 24 ditambah 6, sehingga suku keduanya jadi 30. Suku ketiganya, suku kedua ditambah 6, sehingga suku ketiganya menjadi 36. Dan untuk suku keempat, yaitu suku ketiga ditambah 6, maka suku keempatnya adalah 42. Dan yang terakhir untuk suku kelima, suku keempat ditambah 6. Suku keempatnya adalah 42 ditambah 6, maka ketemulah suku kelimanya yaitu 48. Sehingga urutannya 24, 30, 36, 42, dan 48. Nah, bagaimana untuk yang soal nomor 2? Soal 2, di sini kita lihat semakin maju dia semakin berkurang angkanya. Nah, kita amati pola tersebut, kita hitung selisih setiap sukunya. 99 dikurangi 93 itu 6. 93 ke 87 itu berkurang 6 juga. Berarti setiap suku dikurangi 6. Aturan suku demi sukunya berarti tentu suku pertama adalah 99. Untuk suku kedua yaitu berarti suku pertama 99 ditambah 6. Mohon maaf, ini maksudnya dikurangi 6 ya. Dikurangi 6 sama dengan 93. Dan suku ketiga 93 dikurangi 6. Dan hasilnya untuk suku ketiga 87. Dan kemudian untuk suku keempat 87 dikurangi 6. Sehingga untuk suku keempat hasilnya 81. Dan suku kelima 81 dikurangi 6. Dan sehingga suku kelima adalah 75. Sehingga urutannya 99, 93, 87, 81, dan 75. Oke, sampai di sini alhamdulillah sudah terselesaikan 2 soal tadi. Terima kasih. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you again. Bye bye. Wassalamualaikum.